Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita yang sudah kita mulai 2 hari yang lalu, kepemimpinan Bapak. Ini kita sudah bahas bahwa Elohim itu adalah keluarga, ya. Ada Bapa, ada anak yang diwahyukan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Dia mewahyukan Elohim itu adalah Bapa dan anak, ya. Kemudian bukan hanya itu aja, dia juga bilang kalau kamu berdoa sebutlah Bapa. Artinya itu bukan hanya Bapakku, tapi juga Bapak daripada kita semua, ya. Walaupun ada perbedaan, ya. Yesus mengatakan waktu dia bangkit, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, itu berarti dia memang Yesus sendiri punya hubungan yang sangat unik, ya, dengan Bapa di sorga. Jadi kita sudah tahu juga bahwa roh itu bersifat feminin. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan roh itu terjemahan Indonesia roh Allah roh Allah melayang-layang, ini dibilang, ya. Kalau dalam WLT itu di sini roh Elohim itu dibilang di sini, coba sebentar, ya. Ini terjemahannya dibilang di sini roh Elohim bergetar, melingkup, ya. Yang kita tahu di situ istilah rakat. Rakat itu artinya kata kerja itu mengerami, ya, seperti induk ayam mengerami telurnya. Itulah roh yang bersifat feminin. Demikian juga salah satu nama daripada Elohim itu adalah El Shaddai, di mana akar kata Shad itu adanya buah dada. Itu juga feminin. Jadi Elohim mengungkapkan dirinya, ada Bapa, ada anak, ada roh yang merupakan feminin, ya. Nah, ini kan keluarga ini, ya. Keluarga sejati adalah Elohim. Saya senang jadi menyebut Elohim itu adalah keluarga. Saya lebih senang menyebut begitu daripada istilah Tritunggal atau yang macam-macam yang lain. Dan Elohim ini untuk dialami, karena dia itu menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya itu, alam jasmani itu, untuk mengekspresikan dia yang adalah keluarga. Itu sebabnya manusia keluarga, hewan juga keluarga, walaupun kadang tidak jelas, ya, siapa bapak ibunya sebagainya. Tumbuh-tumbuhan juga keluarga, ada family-familinya. Kenapa demikian? Karena Elohim adalah keluarga dan dia menciptakan alam jasmani untuk mengekspresikan dirinya yang adalah keluarga, ya. Jadi dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tapi dia mau ciptakan keluarga, ya. Nah, mari kita melihat dulu keluarga. Di sini keluarganya kita coba lihat 3 dulu lah. Keluarga Adam yang pertama, kemudian keluarga Kain, kemudian keluarga Set. Ya, kita mau melihat kepemimpinan mereka ini, kepemimpinan Adam, kepemimpinan Kain, dan kepemimpinan Set, ya. Dengan selalu, ya, kita mengacu kepada Elohim yang adalah keluarga, karena ini yang keluarga sejati. Ini contohnya, ya, polanya, pattern, ya. Jadi jangan kita lihat keluarga-keluarga yang lain, kok Syanu gini, enggak. Kita mau lihat Elohim. Dan kita sudah lihat kemarin, kita sudah buka sedikit di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu. Di situ jelas peranan daripada Bapa. Kalau saudara baca ayatnya itu, kita sudah baca kemarin. Dengan fokus kepada Bapa, kita lihat bahwa segala sesuatunya dari Bapa, baik perencanaannya, dialah yang milihnya, dia yang menetapkan sebagainya. Dia juga yang merancang, ya, anak domba itu disembelih sebelum dunia dijadikan. Kemudian roh, bagian terakhir roh itu hanya memeteraikan, ya, menjadi jaminan supaya nanti kita akan mendapat sepenuhnya, ya. Roh sebagai penolong itu
Dan dalam Kejadian 1 ayat 268 kita sudah melihat bagaimana Bapa bicara, baiklah kita. Tidak ada perbantahan di sana. Roh maupun anak tidak ada diskusi istilahnya lah. Ya. Bapa bicara, anak mentaati. Bahkan sampai mati di kayu salib bahkan itu. Itu direncanakan ya. Sebelum dunia diletakkan itu Yesus sudah amin, sudah oke dengan rencana Bapa itu. Kemudian Roh juga untuk memeteraikan orang-orang kudus. Sudah. Jadi kita melihat kesempurnaan daripada keluarga Elohim ini, Elohim yang adalah keluarga ini, yaitu bahwa satu yang bicara Bapa, tapi yang lain mendukung sepenuhnya. Ya, kalau kita lihat nanti dalam keluarga jasmani yang tidak sempurna ini, waduh. Satu bicara Bapa, nanti si bicara. Nanti anak, kalau ada anaknya 3, masing-masing bicara juga. Sehingga kadang-kadang untuk menentukan mau pergi kemana hari ini aja, misalnya liburan, ya udah pusing. Ya belum rencana yang besar-besar gitu. Hanya untuk menentukan aja kemana kita, udah ribut, udah banyak. Nah ini dia, ya kita kembali ya kita lihat ya. Bahwa keluarga sejati, yaitu ketika Bapa bicara, yang lain nurut saja. Ya. Itu dia ya. Itulah keluarga yang satu. 3 pribadi tapi satu suara. Ya. Itu dia kesatuannya itu ya. Kita lihat nanti. Jadi oke, kita lihat dulu Adam ya. Masuk dulu kita kepada Adam. Lalu usah kita baca-baca ayatnya ini, kita tahu ceritanya Adam ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden untuk memelihara ya. Di sana di Taman Eden kita tahu ada 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Dibilang sama Adam, waktu itu Hawa belum ada ya. Jadi waktu manusia itu diciptakan keluar dari Elohim, laki-laki dan perempuan, namun dalam tubuh jasmani dari debu ya, untuk menjadi jiwa yang hidup. Ini ayat pasal 2 ayat 7. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu Adam dan Hawa satu di dalam tubuh itu, ya. Jadi Adam itu ketika di Taman Eden sendiri, dia itu sebenarnya Hawa ada di dalamnya. Di dalam Adam itu, dalam masih begini. Karena ketika Tuhan bikin Adam tidur dan mengambil itu bukan tulang rusuk pengertiannya. Chamber itu artinya ruangan, bagian. Atau kalau bahasa Inggris itu enak tuh, womb, man. Perempuan itu manusia rahim. Jadi rahimnya Adam ini yang diambil. Dibangunlah seorang perempuan, ya. Dan melaluinya barulah Adam bisa memperluas diri, ya. Beranak cucu maksudnya. Jadi makanya Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, karena dia diambil dari situ, ya. Jadi Adam dan Hawa itu satu sebenarnya, ya. Dengan Adam sebagai pemimpin. Dan namun persoalannya begini. Ketika datang firman Tuhan yang melarang jangan makan buah pohon pengetahuan ini, Hawa itu belum keluar dari Adam. Dia masih di dalam, ya. Jadi yang dengar firman itu Adam, ya. Yang dengar firman ini, jangan kau makan semua pohon di sini boleh dimakan, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Siapa dari kau makannya pastilah kau mati. Jadi Adam yang mendengar itu, firman itu datang kepada Adam. Kemudian Hawa itu dibangun oleh Tuhan. Adam tidur dulu, bangunlah Hawa. Dan ini di sini ada ular datang, ya. Ular ini memang Tuhan ciptakan, Tuhan taruh dalam Taman Eden supaya Adam belajar memelihara itu, menguasai, menaklukkan, menginjak. Karena di situ istilah Ibrani kabas itu di Kejadian 1 ayat 26-27 itu, kabas itu artinya menginjak. Adam harus menginjak iblis itu, ya. Tapi iblis ini pun tahu kan, dia gak datang kepada Adam, ya. Karena Adam tahu firman Tuhan. Karena yang mau dirusak sama iblis firman Tuhan itu dulu, ya. Dan iblis tahu lah, dia datangnya ke siapa? Datangnya ke Hawa. Sebenarnya pukulan iblis itu menghajar Adam. Karena Adam kepalanya, dia pemimpinnya.
Ya, nanti kita belajar tentang headship ya. Kalau kepalanya benar ya bawahnya juga benar. Kalau kepalanya ada ular ya bawahnya ular juga kan gitu. Jadi si iblis ular ini datang kepada Hawa. Ya, dicobai dulu sebentar ya. Katanya boleh semua pohon ini sebenarnya tipuan iblis pertama ini ya. Di iblis bilang begini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ini sedikit tipuan. Karena sebenarnya enggak semua yang tidak boleh. Nah, ide iblis hanya mancing aja pengertian Hawa tentang firman ini gimana. Hawa jawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, di sini iblis lihat, oh kalau gitu Hawa kurang jelas dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan hanya bilang tidak boleh kau makan. Kalau diraba-raba aja barangkali nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Langsunglah datang tipuan berikut. Jangan iblis ini bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kemudian ada yang benar yang diomongin iblis. Allah mengetahui bahwa pada waktu kau makannya matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu betul. Memang Tuhan sendiri bilang, sesungguhnya setelah manusia makan ya, pohon pengetahuan, Tuhan bilang sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis itu selalu nipu, nggak pernah total nipu. Dia pasti separuh-separuh. Makanya saya bilang pengajaran sesat itu nggak mungkin pengajaran yang di luar sama sekali dari Alkitab ini. Pengajaran sesat itu satu menekankan kebenaran tertentu, mengabaikan kebenaran yang lain, kira-kira begitu. Ya, itu sesat. Ya, menekankan satu sisi, abaikan sisi yang lain. Saya sudah bicara kemarin tuh, menekankan iman, mengabaikan ketaatan. Karena iman dan ketaatan itu satu. Dia nggak mungkin itu terjadi. Orang beriman nggak ada ketaatan. Jadi setelah makanlah Hawa ini kan, jatuhlah dalam dosa. Kemudian Hawa ini ngasih buah itu kepada Adam, suaminya. Suaminya memakan. Nah, ini kita harus tahu ya. Paulus bilang bahwa Adam tidak tertipu. Dia tahu kok. Ini buah dilarang. Ya, dilarang sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kau lebih mendengarkan istrimu. Ini kadang waktu Adam divonis ini kan dibilang, karena engkau mendengarkan istrimu, maka langsung dikasih vonisnya. Jadi Adam itu memang sengaja dia tahu kok dia nggak mendengar suara Tuhan, dia mendengar istrinya. Ya, dia nggak ketipu dia nggak ketipu Adam itu. Dia sengaja melakukan itu. Dia lebih mendengarkan istrinya daripada Tuhan. Ya, ada banyak orang menjawab nanti kan Adam itu lebih mengasihi istrinya daripada mengasihi firman Tuhan dan sebagainya. Boleh aja, tapi kita sekarang tidak bahas dulu itu. Pokoknya yang kita tahu fakta-fakta bahwa Adam memilih ya, mendengarkan istrinya daripada mendengarkan firman. Dia nggak ketipu. Itu memang pilihan dia ya. Nah, kemudian ketika jatuhlah Adam dan Hawa ini, yang Tuhan tanya, di mana engkau Adam? Kenapa yang ditanya di mana engkau Adam? Ya dia kepalanya, dia pemimpinnya, ya. Enggak ditanya di mana engkau Hawa. Tapi Adam, ya. Ya, di sini Adam sebagai ya dia mengelak ya, biasalah itu ya kan. Tunjuk inilah perempuan yang kau tempatkan begini. Nanti perempuan tunjuk ular. Ular nggak dikasih kesempatan lagi menunjuk orang. Ya. Jadi intinya kita melihatlah kepemimpinan Adam di sini. Ya. Yang jelas Adam lebih mendengarkan istrinya daripada firman. Itu kelemahannya. Ya. Kita nggak bicara bahwa semuanya itu sudah dirancang Tuhan, tapi yang penting kita akan tahu nomor satu, bahwa Adam lebih mendengar istri daripada firman. Ya, sama seperti Abraham ini. Kalau kita lihat nanti Abraham itu ketika Sarah mengasih usul, Sarah bilang, kau tahu Tuhan tidak kasih aku anak. Padahal itu Sarah nggak benar itu. Tuhan mau kasih anak kok. Cuma tunggu dulu. Ya. Sabar, itu aja.
Tapi Abraham di situ dibilang di Alkitab itu kemudian Abraham mendengarkan Sarah. Kemudian pasal 17-nya, Kejadian 17 itu, El Shaddai menegur Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi kelemahan pertama keluarga Adam ini nomor 1 ya, mendengarkan istri tapi mengabaikan firman. Ya. Yang kedua, kenalah kutuk, kan gitu kan. Bukan kutuk sebenarnya, ini lebih tepat ya disiplin lah ya. Coba dulu kita melihat ya, disiplin untuk Adam ya, ini ya susah payahmu ya, tanah terkutuk, tanah susah payah engkau mencari rezeki ya dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang Hawa ini ya, ini yang harus kita bahas sedikit di sini karena ini sangat penting saya rasa. Ayat yang ke-16 itu ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa kepadamu. Ini kita terjemahkan dulu, berahi. Dalam istilah asli itu berahi itu desire, itu artinya kerinduan yang kuat, keinginan yang kuat. Dibilang di sini, engkau akan memiliki keinginan atau apa ya, keinginan yang kuat lah ya kepada suamimu. Nah, banyak di terjemahan birahi ini seolah konotasinya apa itu jadi kayak seksual ya. Padahal bukan itu maksudnya ya. Saudara, kalau kita lihat di LT ini ya, Kejadian 3 ayat 16 gitu. Coba dilihat. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap. Nah, ini terjemahannya masih birahi. Sebenarnya bukan birahi. Nah, pengertiannya jadi seperti seksual. Enggak itu. Kalimat berikutnya lah yang menjelaskan apa itu keinginan kuat dari seorang istri kepada suaminya. Mari kita lihat ya. Kalimat berikutnya ya, karena itu ya, perhatikan ya, kalau menafsirkan sesuatu jangan lupa konteksnya. Ya, ini konteksnya kalau dilihat di atas bawah itu kelihatan. Ayat 16 ya, setelah itu kalimatnya begini. Dia akan berkuasa atasmu, berotoritas, berkuasa. Itu si suami itu. Nah, jadi keinginan yang kuat dari istri terhadap suaminya itu apa? Bukan keinginan seksual, bukan. Tapi keinginan untuk supaya suaminya jangan berkuasa atas aku. Keinginan supaya bahkan kalau bisa aku menguasai dia. Gitu. Ya. Jadi bukan birahi, itu terjemahannya maunya jangan dia, iya jangan birahi ya. Keinginan kuat gitulah ya. Jadi seorang istri kena disiplin Tuhan, dia punya keinginan kuat dalam dirinya kepada suaminya untuk supaya suaminya jangan menguasai dia, tapi sebaliknya kalau boleh, dialah yang menguasai suaminya itu. Gitu loh. Makanya kelemahan Adam ini, namanya kita keturunan Adam, dibawa-bawa lah sama si suami. Ya. Makanya sampai ada sinetron suami takut istri. Karena istri punya kerinduan kuat. Bagaimana saya jangan dikuasai suami saya, tapi sayalah yang menguasai dia. Makanya firman Tuhan di dalam itu, suami aturan rumah tangga cuma satu aja. Hai suami, kasih istrimu. Kenapa dibilang begitu ya? Karena suami cenderungnya lebih mengasihi orang perempuan lain daripada istrinya. Itu satu. Kemudian kalau istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa disuruh tunduk? Kalau nggak ada keinginan untuk nggak tunduk. Jadi dibilang hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena memang disiplin di sini keinginan kuat seorang istri itu supaya jangan dia menguasai saya, tapi sayalah kalau bisa yang menguasai dia. Hanya caranya tentu seorang istri enggak dengan kekerasan. Ya. Seorang istri punya cara untuk bagaimana menaklukkan suaminya. Ya. Makanya sampai ya sinetron suami-suami takut istri itu ada juga TikTok, saya lucu juga itu TikTok. Inul Daratista ini lucu. Suaminya teriak-teriak dia, tapi bukan suara dia itu suara khotbah ceramah seseorang. Ya,
Hai suami pokoknya begini, jangan tahu sama itu, nggak tahu. Kemudian si Nurnya di belakang bawa sedokan sama sapu, kasih ke suaminya itu, langsung suaminya bilang. Jadi cuma ngomong doang suaminya, tapi sebenarnya takut dia sama istrinya. Inilah dia rumah tangga. Kenapa rumah tangga itu berantakan? Ya itu, yang mimpin bukan bapak yang ditetapkan Tuhan, istri itu penolong. Ya, jadi kadang-kadang disinilah awalnya. Jadi sekarang bagaimana caranya memulihkan ini? Kembali kepada masalah lah. Masalahnya si Adam gak mendengarkan firman, tapi mendengarkan istri. Kembalilah dulu ke situ, permasalahannya itu, akarnya itu. Jadi kalau rumah tangga kita, saya bicara sama suami lah ya. Saya juga suami, berumah tangga. Ya, sudah 25 tahun lebih tuh. Terus kami dikaruniai 3 anak. Sekarang udah lulus semua, udah kerja. Jadi saya bicara dulu sama para suami, termasuk para istri saya. Ya. Penyakit kepemimpinan Adam itu, penyakitnya itu, dia dengar istrinya, nggak dengar firman, itu aja. Nah kalau dia mau dipulihkan, jangan dulu urusan istri, jangan. Rumah tangga itu ditentukan oleh kepalanya. Ya. Kalau kepalanya ular semua itu. Kalau kepalanya Kristus, ya Kristus. Ya, Tuhan nggak tanya di mana kau Hawa, enggak. Tuhan tanya di mana kau Adam. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Saudaraku, laki-laki itu bertanggung jawab untuk rumah tangga itu. Hancur atau enggaknya ditentukan oleh si laki-laki itu, si kepalanya itu. Ini nanti kita belajar headship, kekepalaan. Kembalilah, pemulihannya sederhana. Itu si laki-laki, dia harus cari firman. Ya jangan dengan kekerasan untuk menaklukkan istrinya. Ya, KDRT malah nggak jalan ke rumah tangga. Ya, itu si laki-laki harus cari firman. Ini kembali ya, kalau cari firman bukan berarti harus jadi pendeta. Alah, dalam dunia kekristenan ini pendeta emangnya semuanya cari-cari firman lah. Kita sudah tahu lah itu semuanya. Tak usah lagi dibicarakan. Ya. Maksud saya cari firman itu artinya itu si suami itu enggak peduli dia mau apa ke jabatannya, kadang-kadang lebih bagus lah dia punya kerjaan lah, punya apa usaha entah apapun, tapi dia cari firman. Doa dia, baca kitab, dia cari firman dia. Kemudian nanti cepat atau lambat firman Tuhan lah itu yang memulihkan itu. Sehingga posisinya tepat. Bapak sebagai pemimpin, istri sebagai penolong, anak-anak melaksanakan tujuan misi dan visi si bapak. Supaya dia mirip dengan Elohim yang adalah keluarga. Barang ngomong, punya rencana dia. Di Kejadian 1, 2, 6, 8. Baiklah kita menjadikan manusia. Yang lain mendukung. Si Yesus itu mendukung mau jadi mati dan bangkit. Mau disembelih ya. Demi rencana Bapak itu. Roh Kudus juga begitu, mau memeteraikan dia. Nggak ada lagi perbantahan, itu dia harusnya. Tapi bagaimana caranya sih keluarga di bumi ini supaya itu? Ya udah firman lagi lah. Kuncinya bukan istri. Kuncinya suami. Sama firman itu gimana? Kita ini cinta Tuhan apa cinta firman atau cinta dunia? Ini si suami ini. Nah ini kuncinya. Kalau suaminya udah cinta dunia, udah nggak usah ditanya lagi istri sama anak. Nah. Kalau suaminya udah cinta duit, cinta yang lain, udah nggak usah ditanya. Ya, udah belarakan itu semuanya udah. Karena makanya saya dulu waktu menggembalakan tuh, saya lihat kalau suami bertobat, gampang sekali istri dan anak-anaknya ikut. Tapi kalau ada istrinya bertobat duluan, ini kadang-kadang bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nggak bertobat juga si suami. Karena cenderung istri yang bertobat duluan, dia kadang-kadang jadi pemimpin. Nah ini, kalau udah kebalik begitu, nggak bertobat-tobat si suami itu. Sampai mampus baru dah selesai itu. Ini kenapa? Karena kalau suami, ini kuncinya soal si suami ini dengan firman itulah ininya. Bagaimana kepala rumah tangga dengan firman Tuhan sikapnya? Itu aja.
Ya. Kalau dia cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, ya nggak harus jadi pengajar. Nggak usah jadi pengajar, ngajar istri sama anak-anak aja udah hebat. Itulah dia belajar itu, udah mantap itu. Ya, ada banyak orang berkhotbah. Saya baru baca itu, seorang yang dari seberang lah ya. Dia dikenal sangat ramah, disenangi oleh umat, kira-kira begitu ya. Banyaklah penggemarnya, tahunnya barulah anaknya lapor. Bongkar semuanya. Nah, ini enggak. Sudahlah, asalkan bapak itu dihormati oleh istri sama anak-anaknya, itu saya udah nganggap itu keluarga sukses lah. Ya. Karena dengan cara si bapak dekat firman, istri anak-anaknya ikut. Itu saja ya. Jadi kembali lah ini ya. Tunggu dulu, kita ambil kesimpulan lah. Nggak usah dulu keluarga Kain dan keluarga Set, nanti lah, besok lah ya. Simpulan dulu. Jadi kesimpulannya apa? Kepemimpinan Adam ini. Kepemimpinan Adam ini rusak gara-gara Adam kurang kali nyampein firmannya kepada Hawa kali ya. Atau Hawa yang kurang dengar, ya nggak tahu juga, pendeknya ya Adam bertanggung jawab. Mengabaikan firman Tuhan. Jelas itu, mengabaikan firman Tuhan. Maka pemulihannya, kesimpulannya, Adam sebagai kepala rumah tangga, kita juga harus kembali diluruskan lah hubungan kita dengan firman ini dulu. Tak usah tegor-tegor apa istri apa semuanya nih, nanti malah ruwet ya. Udahlah, dengan firman aja dulu lah, suami beresin. Udah gitu nanti beres itu ya, dengan cara Tuhan sendiri dan waktu Tuhan sendiri juga. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan suami haruslah kepemimpinan yang cinta firman. Itu aja ya. Besok kita akan sambung lagi. Haleluya. Amin.